pada saat dia melaksanakan sholat. Dan saat pemakaman tadi, suasana saya sangat adem. Padahal udara sangat panas. Gue yakin tuh, kayaknya si Babe Harun nih mati ditangkap masuk surga ya Marbot ya. Insya Allah. Amin ya, ya. amin. Kalau begitu kami pamit dulu. Saya permisi dulu. Tuh Johor, ajannya udah kedengeran. Mantap bener dah, udah suara ajan, nikmat. Elah, ajan mulu, sholat mulu, dikit-dikit ajan, dikit-dikit sholat. Elah. Udah sehari semalam nih kita nih nyari alamat nih buat amanah Ustaz Sepuh. Malah nyasar gak karuan kemana-mana. Yang bikin nyasar-nyasar tuh kamu. Kamu sih so tau jalan Jakarta. Sotoy sih mah. Iya nih. Lagian lu Tom, gatal amat kuping lu kalau denger ajan. Kalau lu ngejalanin sholat 5 waktu yang udah kewajiban orang muslim aja, lu ngerasa berat. Gimana lu ngerasa ikhlas ngejalanin amanah dari Ustaz Sepuh? Lu kalau ngomong jangan sembarangan, bau banget mulut lu. Gua tuh ngejalanin amanah Ustaz Sepuh bukan karena pengen cari keikhlasan, asal lu tahu. Gua cuma pengen bebas, pengen merdeka, pengen keluar dari pesantren. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya ilaha illallah. Assalamualaikum. Lau. Waalaikumsalam. Gue mau nanya sama lo. Ngomong-ngomong si Babe, si kakek yang jualan bakso ini kemana ya? Kakek Harun, Iya itu, cakep. dia lagi sholat di masjid. Gerobak pikulnya ditinggalin di sini. Kalau kakek Harun mah udah biasa. Apalagi kalau udah waktunya sholat, dia langsung buru-buru ke masjid. Walaupun pembelinya lagi banyak, kata dia, mumpung masih dikasih umur. Hebat sih Babe Harun deh. Iya. Nah lu sendiri agak sholat? Lagi mules. Males. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak, tolong diurus jenazahnya sampai beres, ya. Tolong diangkat. Babe pingsan. Bot, si Babe pingsan ngapa? Tadinya saya pikir dia udah pingsan, Bang. Tadi pada saat dia melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba saja dia jatuh tergeletak. Terus saya cek, ternyata benar dia sudah meninggal. Lu jangan kepo, Bot. Jangan kepo lu, jujur lu. Betul, Bang. Saya sudah cek, Bang. Yakin? Yakin? Itu tadinya? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Babe. Betul. Ya Allah, Babe. Ini kado saya menemukan di gerobak kakek kamu. Kakek Harun meninggal pada saat dia melaksanakan sholat. Dan saat pemakaman tadi, suasana saya sangat adem. Padahal udara sangat panas. Gue yakin tuh, kayaknya si Babe Harun nih mati ditangkap masuk surga ya Marbot ya. Insya Allah. Amin ya, amin. Kalau begitu kami pamit dulu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati Marbot. Aduh, Babe Harun. Gak nyangka. Ya Allah. Iya, kan ngitung-ngitung lagi.
tamu kayak lu, Dan. Ini kebetulan banget nih. Gue bener, lu gatel, bibir gue nih, lu gatel mau ngomong. Tadi kata lu masih lupa aja kemarin. Karena kakek gue nggak ada. Gue tahu, lu bukan karena kakek lu. Dan, gue tahu. Aku aja mau gue pernah muda juga. Lu pasti pengennya motor kan? Iya. Kagak usah gitu-gitu amat. Kagak usah disedih-sedihin karena kematian. Gue bilang sama lu, kalau tuh motor urusannya cuma dunia doang, duniawi. Kagak bakal ada urusan ke akhirat. Bener, Tah. Tuh, iya. Kalau gue jadi lu nih, ini gue liat di sini nih, ada Al-Quran, ada perangkat al-sholat. Alhamdulillah gue demen banget dong. Quran gue baca tuh buat mantepin firman Allah. Nah, perangkat sholat buat mantepin sholat sembahyang gue dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, motor. Ini jadi nanti kayak begini nih, ini anak nih. Ini nih. Ini anak tuh liatin aja tuh, mukanya dibilangin. Susah, kerjain trek-trekan mulu. Lama-lama juga digulung sama malaikat nih. Lo mau digulung sama malaikat? Parah ya. Lu tuh susah banget tuh. Gulung malaikat. Iya. Bisa? Pegangin. Coy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, yang meninggal siapa ya? Kakek saya, Pak. Wafat sewaktu dia sholat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf Mas, tanda tangan dulu. Pagi tadi kakek Harun membeli motor ke dealer kami. Memang bekas tapi bagus. Kakek Harun suruh antar pas hari ulang tahun cucunya. Nyantai. Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Lalu, kamu sebagai ketua piket harian, saya minta tolong kamu untuk membersihkan kamar-kamar yang kosong setiap hari. Maksud Ustadz Sefu kamarnya si Fengki. Faang, kamu jangan suka mengganti-ganti nama orang dengan tujuan yang buruk, dengan niat ingin meremehkan dan melecehkan. Itu tidak baik. Iya Ustadz. Tapi kamarnya kenapa mesti dibersihkan? Kan itu kamar kosong, tidak ditempati. Lagian mereka juga kagak bakalan balik lagi kemari. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi insya Allah mereka itu akan kembali. Karena saya amanahkan mereka untuk pergi ke Jalan Wali, untuk menguji ketulusan dan kesabaran mereka. Nah, apabila mereka berhasil, insya Allah mereka akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi kalau tidak berhasil, wallahu a'lam bishawab. Bagus nih motor. Untung banget nih bawa motor nih. Ayo Bang, turunin. Bang. Nih, jalur motor nih Jalan Wali. Bukan Jalan Wali Bang, tapi walet. Dan T-nya ada yang iseng nyopotin. Oh, coba itu. Bener nggak Jalan Walet? Iya benar. Oh, bener. Udah. Lu pada naik atas dah, bantu dah. Bang, kok nggak mau connect sih? Keneknya mendadak pulang karena istrinya mau melahirkan. Oh, Jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Setiap kelahiran akan disertai dengan kematian. Begitu juga setiap kematian akan disertai oleh kelahiran. Allah menggantikan yang mati dengan yang lahir dengan yang mati. Supaya apa? Supaya kehidupan manusia di dunia ini terus berkesinambungan dan berlanjut. Dan perlu diketahui bahwasanya hidup, mati, lahir, wafat cuma Allah yang tahu. Bukan dukun, bukan santet, bukan...